Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Rina. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematika dengan materi penaksiran. Materi penaksiran ini akan Bu Rina bagi menjadi dua bagian, yaitu penaksiran operasi hitung pecahan dan penaksiran operasi hitung bilangan cacah. Dalam penaksiran ini, yang harus kita lakukan adalah pembulatan untuk mendapatkan hasil perkiraan. Jadi bukan hasil pasti, tapi hasil perkiraan. Sebelum kita masuk ke materi, siapkan diri kalian. Perhatikan baik-baik setiap apa yang Bu Rina jelaskan supaya kalian bisa mengerjakan tugas dari Bu Rina. Oke, kita mulai yuk. Oke, yang pertama adalah penaksiran hasil operasi hitung pecahan, hasil penjumlahan ya. Langsung Bu Rina akan contohkan karena kalian yang harus ingat hanya pembulatan saja. Langsung dicontoh ya. Contohnya, kita akan taksir penjumlahan dari 4/2/5 ditambah 2/3. Jadi kita akan menaksir ya, taksiran dari 4/2/5 ditambah 2/3. Kita pisahkan dulu masing-masingnya dan kita bulatkan. Pembulatan pecahan ya, harus ingat. 4/2/5 artinya 4 ditambah pembulatan 2/5. Pembulatan 2/5 ini kita bandingkan dengan berapa? 1/2 ya. Kali silang. Ternyata 2/5 lebih kecil dari 5. Berarti pembulatannya ke bawah. Pembulatan ke bawah artinya berapa? 0 ya. Pembulatan ke bawah artinya 0. Maka 4/2/5. Pembulatannya 4 ditambah pembulatan 2/5 0. 4. Seperti itu. Lalu yang 2/3-nya. Tadi baru 4/2/5-nya, sekarang yang 2/3-nya. 2/3 kita akan langsung bulatkan karena hanya pecahan biasa saja ya. 2/3 lebih apa dari 1/2? Kali silang. Lebih besar Bu. Kalau lebih besar berarti taksirannya ke atas. Pembulatannya ke atas. Nilainya 1. Artinya 2/3 sama dengan 1. Artinya 2/3 sama dengan 1 ya. Kalau sudah seperti ini, kita langsung bisa tentukan jawabannya. Nah, kalau untuk taksiran, di depannya kita ada kata kira-kira. Karena ini perkiraan ya, taksiran, bukan jawaban pasti. Jadi, kira-kira 4/2/5 ditambah 2/3 sama dengan 4/2/5-nya tadi dibulatkan jadi berapa? 4. 2/3-nya tadi dibulatkan jadi berapa? 1. Tambah 1 5 ya. Jadi kira-kira 4/2/5 ditambah 2/3 sama dengan 4 tambah 1, yaitu 5. Oke, sekarang yang hasil pengurangan. Penaksiran hasil operasi hitung pecahan, hasil pengurangan. Bu Rina langsung ke contoh. Pada dasarnya sama seperti penjumlahan tadi ya. Contohnya, (18 4/5 dikurang 7 3/10). Sama seperti tadi, satu-satu kita bulatkan dulu. Dari 18 4/5-nya dulu kita bulatkan. Sama dengan 18 ditambah pembulatan 4/5.
Pembulatan 4/5 kita bandingkan dengan 1/2. Kali silang. Lebih besar, Bu. Kalau lebih besar berarti nilainya 1. Oke, good. Sudah pinter ya. 18 berarti ditambah pembulatan 4/5 ditambah 1 sama dengan 19. Sekarang yang satunya lagi kita akan bulatkan. 7 3/10. 7 ditambah pembulatan 3/10. Kita akan bandingkan dengan 1/2. Kali silang. 6 lebih kecil dari 10, Bu. Oke, lebih kecil artinya 0. Maka 7 ditambah pembulatan 3/10, 0. 7 tambah 0, 7. Yang ini 18 4/5 jadinya 19. Yang ini 7 3/10 jadinya 7. Langsung kita bisa tentukan jawabannya. Jadi kira-kira 18 4/5 dikurang 7 3/10 adalah 18 4/5-nya tadi 19 dibulatkannya ya. 7 3/10-nya 7. 19 dikurang 7 sama dengan 12. Kira-kira 18 4/5 dikurang 7 3/10 sama dengan 19 dikurang 7 sama dengan 12. Oke, sekarang contoh yang kedua ya, yang pengurangan. Contohnya 28 5/12 dikurang 8/11. Contohnya kita akan bulatkan 1/1. Pertama kita bulatkan 28 5/12-nya. 28 ditambah pembulatan 5/12. Kita akan bulatkan dengan cara dibandingkan dengan 1/2. 5 kali 2 10, 1 kali 12 12 lebih kecil, Bu. Artinya pembulatannya ke 0. 28 ditambah pembulatan 5/12 0 sama dengan 28. Artinya 28 5/12 pembulatannya adalah 28. Sekarang yang satunya lagi 8/11. Langsung kita bandingkan dengan 1/2 karena hanya pecahan biasa. 8 dikali 2 16, 1 dikali 11 11. Lebih besar, Bu. Artinya pembulatannya jadinya 1 ke atas. Betul. Kalau pembulatannya ke atas artinya 8/11 adalah 1 pembulatannya. Kalau sudah seperti ini kita langsung bisa tentukan jadinya. Jadi kira-kira 28 5/12 dikurang 8/11 sama dengan tadi 28 5/12-nya kita bulatkan jadi 28. 8/11-nya jadi 1. Jadi 28 dikurang 1 27. Kira-kira 28 5/12 dikurang 8/11 sama dengan 28 dikurang 1, yaitu 27. Oke, penjumlahan sudah, pengurangan sudah. Sekarang kita ke perkalian. Penaksiran hasil operasi hitung pecahan dalam operasi perkalian. Kita masuk ke contoh ya. Contohnya langsung. 3 1/2 dikali 2 3/5. Perkalian ya, sama seperti tadi, satu-satu kita bulatkan dulu. 3 1/2 artinya 3 ditambah pembulatan 1/2. 1/2-nya kita bandingkan dengan 1/2. 1/2 sama 1/2 sama, Bu. Berarti sama dengan
Artinya pembulatan ke atas. Kalau pembulatan ke atas itu artinya sama dengan 1, Bu. Oke, berarti 3 ditambah pembulatan 1/2, 3 ditambah 1 sama dengan 4. Pembulatan dari 3 1/2 adalah 4. Sekarang yang satunya lagi. 2 3/5. 2 ditambah pembulatan 2 ditambah pembulatan 3/5. Kita akan langsung bandingkan 3/5-nya dengan 1/2 kali silang. 3 kali 2 6, 1 kali 5 5. Lebih besar, Bu. Kalau lebih besar berarti pembulatannya ke atas tambah 1, Bu, atau pecahan biasanya jadi 1, Bu. Oke, artinya 2 ditambah pembulatan 3/5, 2 tambah 1 sama dengan 3. Pembulatan dari 2 pembulatan dari 2 3/5 adalah 3. Bisa langsung menentukan jawabannya, hasil perkaliannya. Jadi kira-kira 3 1/2 dikali 2 3/5 sama dengan 3 1/2-nya tadi dibulatkan jadi 4, 2 3/5-nya dibulatkan jadi 3. 4 kali 3 12. Mudah ya? Yang penting kalian sudah hafal pembulatan, maka penaksiran hasil operasi hitung bisa kalian kerjakan dengan sangat mudah. Selanjutnya kita akan melakukan penaksiran hasil operasi hitung bilangan cacah. Yang pertama kita akan menaksir atau menghitung operasi hitung, tapi kita bulatkannya ke puluhan terdekat. Yang pertama penjumlahan dulu ya. Contoh kalau penjumlahan 18 ditambah 23. Kita akan hitung tapi kita akan bulatkan ke puluhan terdekat. Ingat, pembulatan ke puluhan artinya satuannya menjadi patokan. Kita jabarkan dulu. 18 sama dengan 10 ditambah 8 atau pembulatan 8. Pembulatan 8 kita akan bandingkan dengan 5. 8 lebih besar, Bu, dari 5, artinya pembulatan ke atas. Kalau pembulatan ke atas artinya satuannya berubah atau nilainya menjadi 10. Betul. Lalu sekarang yang 23. 20 ditambah pembulatan dari 3. 3-nya kita bandingkan dengan 5, lebih kecil, Bu, artinya pembulatan ke bawah, yaitu 0. Betul. Nah, yang tadi belum kita jumlahkan nih. Pembulatannya 8-nya jadi 10 ya, artinya 10 ditambah pembulatan 8-nya 10 sama dengan 20. Yang ini 20 ditambah pembulatan 3 0 sama dengan 20 tambah 0 20. Maka kita bisa hitung. Jadi kira-kira 18 ditambah 23 sama dengan yang 18 dibulatkan jadi 20. Yang 23 dibulatkan jadi 20 juga. Maka kira-kira 18 ditambah 23 adalah 40. Sekarang kalau pengurangan. Pengurangan ya. 125 dikurang 47. Kita akan bulatkan satu persatu. Dari 125 dulu ya. Kita bentukan panjang dulu. 100 ditambah 20 ditambah pembulatan 5. Oke, kita akan bulatkan satuannya ke puluhan terdekat.
5 itu sama dengan 5 Bu, berarti pembulatan ke atas atau nilainya jadi 10. Maka 100 ditambah 20 ditambah pembulatan 5-nya 10. 100 tambah 20 tambah 10 berapa? 130. Pembulatan dari 125 adalah 130. Selanjutnya 47. 40 ditambah 7 atau pembulatan 7. Kita akan bulatkan angka 7-nya ke puluhan terdekat. Langsung kita bandingkan. 7 lebih besar Bu dari 5, artinya pembulatan ke atas. Nilainya menjadi 10. Nilai satuannya menjadi 10. 40 ditambah pembulatan 7 10 Bu. Berarti 40 tambah 10 50. Pembulatan 47 ke puluhan terdekat adalah 50. Sekarang kita langsung bisa hitung. Jadi kira-kira 125 dikurang 47 sama dengan 125 tadi dibulatkan jadi berapa? 130. Dikurang pembulatan 47 50. 130 dikurang 50, 130 dikurang 50 80. Mudah ya. Hanya tinggal dibulatkan ke puluhan terdekat terlebih dahulu. Oke, sekarang yang perkalian ya. Bu Rina tulisnya di sini ya. Kita akan coba kalikan 26 dikali 11 dengan penaksiran ke puluhan terdekat. Satu-satu kita bulatkan dulu. 26-nya itu artinya 20 ditambah 6. Satuannya kita akan bulatkan terlebih dahulu. Pembulatan 6. 6 kita bandingkan dengan 5. Lebih besar Bu, artinya pembulatan ke atas. Nilainya berarti menjadi 10 satuannya. Oke. Pembulatan dari 26 adalah 20 ditambah dari pembulatan 6-nya yaitu 10 sama dengan 30. Sekarang yang 11. 11 itu artinya 10 ditambah pembulatan 1. Pembulatan 1 kita akan langsung bandingkan dengan 5. 1 lebih kecil Bu dari 5, artinya pembulatan ke bawah. Nilai satuannya jadi 0. Oke, berarti pembulatan 11 adalah 10 ditambah pembulatan 1 yaitu 0 sama dengan 10. Kalau sudah seperti ini kita langsung ketemu jawabannya. Jadi kira-kira 26 dikali 11 sama dengan pembulatan dari 26 tadi 30, pembulatan dari 11 tadi 10 sama dengan 300. Kira-kira 26 dikali 11 sama dengan 30 dikali 10 adalah 300. Oke, sekarang kita sudah masuk yang terakhir ya, penaksiran hasil operasi hitung bilangan caca dengan pembulatan ke ratusan. Jadi operasi hitungnya kita lakukan pembulatan ke ratusan. Kalau yang tadi puluhan, kalau puluhan patokannya satuan. Kalau ratusan patokannya puluhan. Yuk langsung kita coba. Langsung Bu Rina kasih contoh ya. Sekarang dari penjumlahan terlebih dahulu. Oke, 268 ditambah 95. Kita bulatkan satu persatu dari 268. Kita jabarkan. Puluhannya kita pisah dengan satuannya. Puluhan satuan digabung ya. Jadi puluhan satuannya kita pisahkan dengan ratusan. Kita akan lakukan pembulatan dari 68. Oke, kita akan bulatkan 68 ke ratusan terdekat. Dibandingkannya dengan berapa? Ya, dengan 50.
68 lebih apa dari 50? Lebih besar. Kalau lebih besar artinya pembulatan ke atas. Nilai puluhannya 68-nya menjadi 100. Maka pembulatan dari 268 adalah 200 ditambah 68-nya sudah dibulatkan tadi jadi 100. 200 tambah 100 300. Sekarang yang 95-nya. 95-nya tidak ada ratusan ya, berarti kita langsung bandingkan saja dengan 50 karena hanya puluhan dan satuan. 95 lebih besar Bu dari 50, artinya pembulatan ke atas. Kalau pembulatan ke atas artinya nilainya jadinya 100 Bu puluhannya. Oke. Artinya 95 dibulatkan menjadi 100. Sekarang kita langsung bisa kerjakan. Jadi kira-kira 268 ditambah 95 itu sama dengan 300 ditambah 100, yaitu 400. Kira-kira hasilnya 400. Oke. Sekarang kita pengurangan ya. Coba yang pengurangan. 4.836 dikurang 786. Satu-satu kita akan bulatkan mulai dari 4.836-nya. Kita jabarkan dulu ya seperti biasa. 4.000 ditambah 800 ditambah 36 karena puluhan jadi 36 ya, puluhan dan satuannya digabung. Pembulatan 36 kita bandingkan dengan 50, lebih kecil Bu. Kalau lebih kecil artinya pembulatan ke bawah, nilainya 0. Maka pembulatan dari 4.836 adalah, pembulatannya tadi 0 ya, 4.800. Oke, sekarang yang satunya lagi. 786. Kita pisahkan 700 ditambah 86, kita akan lakukan pembulatan dari 86. 86-nya kita bandingkan dengan 50. Lebih besar Bu, berarti pembulatan ke atas, berarti nilainya jadi 100 karena keratusan terdekat. Maka hasil pembulatan dari 786 ke ratusan terdekat adalah 700 ditambah pembulatan yang puluhan tadi ya. Jadi 800. Sudah ketemu, sekarang kita tinggal selesaikan soalnya. Jadi kira-kira 4.836 dikurang 786, taksirannya tadi pembulatannya 4.836 jadi 4.800 dan 786-nya jadi 800 pembulatannya. 4.800 dikurang 800 4.000. Jadi kira-kira hasilnya adalah 4.000. Oke, sekarang kita coba yang perkalian ya. Kita coba yang perkalian. 285 dikali 145. Contohnya kita akan bulatkan kemana tadi? Ke ratusan terdekat. Satu-satu mulai dari 285. Kita pisahkan 200 ditambah pembulatan 85. Pembulatan 85 artinya kita akan bandingkan dengan 50, lebih besar Bu. Kalau lebih besar artinya pembulatan ke atas, nilai puluhannya menjadi 100. Pembulatan dari 285 adalah 200 ditambah 100 sama dengan 300.
Yang satunya lagi 145. Kita akan bulatkan 100 ditambah 45, pembulatan 45. Kita akan lakukan pembulatan 45, kita bandingkan dengan 50, lebih kecil Bu. Berarti pembulatan ke bawah, tambahnya tambah 0. Maka pembulatan 145 adalah 100 ditambah 0, yaitu 100. Kalau sudah seperti ini, kita langsung hitung, operasi hitung perkaliannya. Jadi kira-kira 285 dikali 145 sama dengan 285-nya tadi dibulatkan jadi 300, 145-nya dibulatkan jadi 100. Perkalian, kalau perkalian ada angka 0, hitung angka 0-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4 ya. Di sini 2, di sini 2. 4. Tulis langsung saja 0-nya 4. Kalau sudah 0-nya semua ditulis, kalikan bilangan sisanya tadi. 3 dikali 1, 3. Selesai deh. Jadi hasilnya 30.000. Oke, sekarang yang terakhir, pembagian. 1198 dibagi 108. Kita coba ya. Satu-satu kita bulatkan dulu. 1198 kita jabarkan. Kita jabarkan jadi 1000 ditambah 100 tambah 98. 98-nya kita akan lakukan pembulatan. Puluhannya 98 kita bandingkan dengan 50, lebih besar. Kalau lebih besar berarti pembulatan ke atas, nilai puluhannya jadi 100. Pembulatan 1198 adalah, pembulatannya 98 tadi jadi 100 ya. Jadi 1000 tambah 100 tambah 100, 1200 Bu. Oke, lanjut. Yang satunya lagi kita akan bulatkan 108. 100 ditambah 08. 0 ini udah tidak ada artinya ya, karena hanya satuannya saja. Maka kita akan lakukan dari pembulatan 8. 8 lebih apa dari 50? Lebih kecil Bu, jauh banget. Ya betul, lebih kecil berarti nilai puluhan dan satuannya jadi 0 karena pembulatannya ke bawah. Artinya pembulatan 108 adalah 100 ditambah 0 sama dengan 100. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal selesaikan operasi hitung pembagiannya. Jadi 1198 dibagi 108 itu kira-kiranya tadi harusnya di depan ya, nggak apa-apa Bu Rina tulis di belakang deh. Kira-kira 1198-nya tadi dibulatkan jadi 1200, lalu 108-nya dibulatkan jadi 100. Pembagian ya, 1200 dibagi 100. Nah, kalau ada pembagian, kalau ada 0 seperti ini, itu bukan dihitung nolnya. Kalau tadi perkalian kan ada 4, nolnya tulis. Nah, sekarang kalau sama-sama jumlahnya nolnya sama, coret juga. Nah, kalau di sini ada 2 0, maka di sini juga coret 2 0. Sisanya angka berapa? 12 dan 1. Berarti 12 dibagi 1, 12. Hasilnya adalah 12. Mudah ya. Ini tadi Bu Rina salah nulis ya. Harusnya tulisannya kira-kira 1198 dibagi 108 itu sama dengan 1200 dibagi 100, yaitu 12. Bu Rina tuliskan yang kalimatnya betul. Oke, semoga penjelasan dari Bu Rina dari awal sampai akhir kalian pahami agar bisa mengerjakan tugas dengan baik. Selanjutnya, kalian bisa mengerjakan tugasnya dari buku paket ya. Kalian juga bisa lihat di Classroom tugasnya nomornya nomor berapa saja supaya tidak keliru ya.
Sekian materi dari Bu Rina hari ini. Semoga kalian paham apa yang Bu Rina sampaikan. Ingat, selalu perhatikan apa yang Bu Rina sampaikan di dalam video dan tidak hanya dilihat dan didengar saja, tetapi diingat, karena nanti setiap ada soal kalian sudah mudah mengerjakannya kalau sudah tahu caranya. Oh, tadi di video itu caranya seperti ini ya, Bu Rina sudah ajarkan. Kalau sudah ingat, mudah sekali pasti kalian mengerjakannya. Oke? Ingat selalu pesan Ibu Rina. Tetap semangat dan tetap menjadi anak yang kuat. Bye.